Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik remaja, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. 3 tahun yang lalu, 6 anak muda, 6 pengawal Imam Besar Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, 6 laskar Front Pembela Islam diculik, disiksa, dan dibunuh dengan kejam dan dengan keji. 6 laskar tersebut sampai menemui Tuhannya, menduduki makom syuhada dan makom syahid. Sebaik-baik kematian adalah mati syahid. Salah satu tarbiyah pendidikan dari baginda Nabi tidak lain dan tidak bukan adalah sebaik-baik kematian adalah mati syahid. Sehingga sahabat-sahabat Nabi yang berjuang bersama Nabi, mereka yang mati di rumah, mati di kasur, mereka bersedih dan protes kepada baginda Nabi kita Muhammad SAW. Ya Rasulullah, aku ikut bertempur, aku ikut berperang, baik perang Badar, perang Uhud, perang Khaybar dan lain sebagainya. Tapi akhirnya aku mati di kamar. Jadi kalau sahabat-sahabat Nabi, Pak, Bu, kalau mati di kamar, mati di rumah, itu merasa rugi. Mereka ingin mati di medan perang, mereka ingin mati di medan tempur. Kenapa? Karena memang sebaik-baik kematian adalah mati dalam membela agama Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa keistimewaan dan kedudukan di hadapan Allah orang-orang yang mati syahid, orang-orang yang membela agama Allah, membela agama Rasulnya? Satu, keistimewaan dan kedudukan orang yang mati syahid mendapatkan ampunan atas segala kesalahan-kesalahannya, segala dosa-dosanya, sehingga menghadap Allah Subhanahu wa ta'ala dalam keadaan bersih tanpa dosa sedikit pun. Alhamdulillah. 6 laskar anak kita, 6 laskar saudara kita, 6 laskar teman kita, mereka mendapatkan jaminan dari Allah, mati sebagai syuhada, mati sebagai syahid, maka mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala dosa-dosanya dan kesalahan-kesalahannya. Itu keistimewaan orang yang meninggal karena syahid. Yang kedua, keistimewaan dan kedudukan orang yang mati syahid di hadapan Allah, mereka adalah bighairi hisab. Tidak ada perhitungan, tidak ada hisab. Mereka bebas dari berbagai macam hisaban. Mereka bebas dari berbagai macam problem. Kenapa? Karena Allah istimewakan. Itu yang kedua, saudara-saudara sekalian. Siapa yang datang? Habib Bahar, Habib Ridho. Ahlan wa sahlan wa marhaba. Guru kita Habib Ridho. Lanjut. Lanjut, Bu. Lanjut, Pak. Sampai mana tadi? Sampai mana? Sampai keistimewaan dan kedudukan yang kedua, bighairi hisab. Mati tanpa dihisab. Ibu punya anak, ibu punya mantu, ingin anak ibu, mantu ibu tanpa hisab, ketika matinya suruh mati syahid. Itu yang kedua, saudara-saudara sekalian. Yang ketiga, keistimewaan dan kedudukan orang yang mati syahid, 6 syuhada ini, laskar, mereka
diberikan kewenangan oleh Allah minimal memberikan syafaat terhadap 70 keluarganya. Sanak familinya, baik yang laki-laki maupun yang perempuan, 70 keluarganya diberikan syafaat. Oleh gara-gara kita punya saudara, gara-gara kita punya anak, gara-gara kita punya teman, mati dan meninggal syahid di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang keberapa tuh, Bu? Yang keberapa tuh? Yang ketiga. Pulang dari sini supaya dapat ilmu. Oh, mati syahid itu diantaranya itu. Satu, mendapatkan ampunan dari Allah, hapus dosa-dosanya. Dua, mati tanpa dihisab. Tiga, mendapatkan syafaat dari memberikan syafaat terhadap 70 keluarganya. Yang keempat, bigoiri soal, lulus menghadapi berbagai macam tantangan, berbagai macam cobaan, berbagai macam pertanyaan-pertanyaan dari Allah dan dari malaikat. Jadi nggak ada kesulitan. Ditanya oleh munkar, lulus. Ditanya oleh nakir, lulus. Kenapa? Karena mati dalam keadaan syahid. Yang kelima, orang yang mati syahid itu mendapatkan balasan surga di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala dengan segala kenikmatannya. Mau, Bu, mati syahid? Mau mati syahid? Ibu sering-sering berdoa agar mati syahid. Baginda Nabi kita Muhammad SAW menyatakan dalam hadisnya, man mata walam yakzu walam yuhadis bihi mata ala syu'batin minan nifaq. Barang siapa yang mati selama hidupnya belum pernah bercita-cita, belum pernah berperang, belum pernah bercita-cita ingin berperang, maka dia mati dalam keadaan munafik. Harus bergelora kapan kita perang, kapan kita bela agama Allah. Supaya apa? Supaya berebut mati syahid. Minimal 5 keutamaan, keuntungan, keistimewaan orang yang mati syahid. Yang kedua, kita bisa kumpul seperti ini, bisa melaksanakan tabligh akbar, bisa hadir, bisa sholat tahajud kapan saja, bisa baca Quran kapan saja, bisa duduk di majlis taklim kapan saja. Kenapa? Karena Indonesia aman dan damai. Jadi kalau Allah berikan keamanan di Indonesia, Allah berikan kedamaian di Indonesia, kita gunakan untuk maksiat kepada Allah, alangkah durhakanya kita sebagai umat Islam. Allah berikan keamanan di Indonesia, Allah berikan kedamaian di Indonesia, gunakan sebaik-baiknya untuk ibadah kepada Allah. Berbeda dengan saudara-saudara kita yang ada di Palestina. Mereka nggak bisa duduk dengan tenang seperti kita. Mereka nggak bisa baca Quran dengan tenang, nggak bisa bangun malam dengan tenang, nggak bisa kumpul seperti kita. Kenapa? Karena setiap waktu, setiap saat menghadapi kebiadaban, kekejian daripada Zionis Israel, saudara-saudara sekalian. Satu ketika baginda Rasulullah SAW menunaikan sholat sunnah 2 rakaat di salah satu rumah istrinya yang bernama Sayyidah Maimunah. Rasulullah melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama yang dibaca surat Al-Baqarah, rukuknya lama, sujudnya lama. Kemudian rakaat yang kedua dibaca oleh Rasulullah surat Al-Imran, rukuknya lama, sujudnya lama. Akhirnya Rasulullah menunaikan 2 salam. Setelah Rasulullah menunaikan 2 salam, Sayyidah Maimunah, istri dari baginda Nabi kita Muhammad SAW bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, aku memperhatikan engkau melaksanakan sholat sunnah 2 rakaat. Rakaat pertama yang kau baca Al-Baqarah, rakaat yang kedua kau baca Al-Imran. Ada apa ya Rasulullah? Dijawab oleh baginda Rasulullah SAW, ya Maimunah, wahai istriku tercinta, aku tidak khawatir dengan Ka'bah Al-Musyarrafah, aku tidak khawatir dengan Mekah Al-Mukarramah, karena siapapun orangnya, apapun negaranya yang coba-coba mau menghancurkan Ka'bah, Toiron Ababil akan menghancurkannya sampai hari kiamat. Dan aku tidak khawatir dengan Madinah Al-Munawwarah, siapapun orangnya, apapun negaranya yang coba-coba menghancurkan Madinah Al-Munawwarah,
ayyadakumul malaikah. Tangan-tangan malaikat dibentangkan untuk menjaga dan melindungi Madinah. Tapi aku khawatir terhadap Baitul Maqdis. Aku takut terhadap Palestina. Di Palestina tidak ada Toiron Ababil. Di Palestina tidak ada ayyadakumul malaikah. Yang ada di Palestina biaidikumul muslimin. Tangan-tangan dari umat Islam. Jadi Bu, Rasulullah nggak khawatir dengan Ka'bah Al-Musyarrafah. Siapapun orangnya, apapun negaranya, Toiron Ababil, tentara-tentara Allah akan menghancurkannya. Rasulullah tidak khawatir dengan Madinah Al-Munawwarah. Ayyadakumul malaikah, dibentangkan tangan-tangan malaikat untuk menjaga dan melindungi Madinah. Tapi Rasulullah khawatir dengan Palestina, dengan Baitul Maqdis. Di Palestina tidak ada Toiron Ababil. Di Palestina tidak ada ayyadakumul malaikah. Yang ada di Palestina biaidikumun nas. Tangan-tangan manusia. Tangan bermakna untuk melempar bom. Tangan bermakna untuk angkat senjata. Tangan bermakna untuk tanda tangan. Tangan bermakna untuk doa. Kemudian solusinya apa? Kita yang ada di Indonesia terhadap Palestina. Solusinya minimal ada 5. Yang pertama, yang punya keberanian, yang punya nyale, yang punya kesempatan, berangkat ke Palestina. Bantu saudara-saudara kita ikut perang. Supaya Israel jadi debu di tengah-tengah kehidupan. Setuju? Setuju? Siap mau berangkat? Siap berangkat? Siap daftar? Takbir! Ibu punya anak, ibu punya mantu, nah silahkan berangkat ke Palestina. Nih ongkosnya, nih duitnya, bantu. Ikut perang di sana. Siapa tahu mendapatkan kemenangan atau kesyahidan. Setuju? Setuju? Siap mantu ibu berangkat? Siap mantu ibu berangkat? Siap mantu bapak berangkat? Siap anak bapak berangkat? Nggak ada yang siap mau berangkat. Solusinya berangkat ke Palestina. Solusi yang kedua, nggak mau berangkat takut mati, takut kesasar, takut terlantar. Bantu dengan dana, bantu dengan logistik, bantu dengan duit. Front Persaudaraan Islam dari waktu ke waktu bekerja sama dan bersinergi dengan umat, bersinergi dengan lembaga-lembaga swadaya kemasyarakatan, bekerja sama, ikut dari waktu ke waktu membantu secara dana, secara logistik. Alhamdulillah. Solusi yang kedua, nggak mau juga bantu dengan dana. Solusi yang ketiga, laksanakan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia, boikot seluruh produk-produk Israel, boikot seluruh produk-produk sekutunya yang membantu Israel. Makanannya, minumannya. Di kamar-kamar umat Islam banyak produk Israel. Di dapur-dapur umat Islam banyak produk Israel. Di rumah-rumah umat Islam banyak produk Israel. Makanannya, minumannya, pakaiannya, sabunnya, odolnya, dan lain sebagainya. Maka mulai hari ini boikot. Tidak lagi menggunakan produk Israel. Kalau umat Islam sabar, sebulan saja rame-rame, tidak menggunakan Lifebuoy, tidak menggunakan Lek, tidak menggunakan Sunsilk, tidak menggunakan produk-produk daripada Israel dan sekutunya, maka Israel akan jadi debu, saudara-saudara sekalian. Ibu masih pakai rinso, pulang dari sini ganti, jangan pakai rinso lagi. Ibu masih pakai Aqua, pulang dari sini ganti air sumur, jangan pakai Aqua. Kalau cinta dengan Islam, cinta dengan agama, cinta dengan Allah dan Rasulnya, kita nggak berani, nggak berangkat ke Palestina, kita nggak bisa bantu secara maksimal, minimal ikut boikot. Yang keempat, berangkat nggak mau, bantu doa, bantu dana nggak mau, boikot nggak mau. Yang keempat, doakan. Tiap waktu sisihkan 5 menit, 4 menit, doakan agar umat Islam di Palestina diberikan kemenangan menghadapi kekejian dan kebiadaban Israel. Amin. 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 Dan Israel supaya jadi debu di tengah-tengah kehidupan.
Terakhir, doa masih nggak mau juga, minimal tutup mulut. Nggak usah ngoceh, nggak usah memfitnah Palestina, nggak usah menyalahkan Palestina, nggak usah menyalahkan pejuang-pejuang Palestina, nggak ngerti tentang Palestina, nggak ngerti tentang Hamas, tahu-tahu menyalah-nyalahkan Hamas, menyalah-nyalahkan Palestina, saudara-saudara sekalian. Jadi 5 solusinya, siap Bu? Siap jalanin 5 solusi, siap jalanin 5 solusi. 1, berangkat. 2, bantu dengan dana dan logistik. 3, boikot. 4, doakan. 5, tutup mulut. Setuju? Setuju? Kita doakan. Bacakan suratul Fatihah, di mana Fatihah ini ditujukan secara khusus untuk 6 laskar syuhada yang sudah 3 tahun meninggalkan kita dan malam ini dihaulkan. Dan Fatihah ini juga dikhususkan untuk istri daripada imam besar kita yang lagi kurang sehat, agar segera disehatkan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dan segera diangkat penyakitnya oleh Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.